Baik, kita masuk di pertemuan terakhir sebelum pekan depan kita masuk ke UAS ya. Jadi di pertemuan kemarin kita sudah belajar mengenai produksi dengan satu input, yaitu input tenaga kerja yang dirubah sehingga kita bisa mengetahui pengaruh dari input tenaga kerja terhadap produksi. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai produksi dengan dua atau lebih input variabel. Ini coba saya jelaskan secara agak perlahan, semoga nanti teman-teman paham dengan apa yang saya jelaskan ya. Oke, kita masuk di asumsi. Jadi di asumsi di sini adalah yang pertama, produsen atau petani itu membeli input dan menjual output pada pasar persaingan sempurna. Kenapa pasar persaingan sempurna? Karena di pasar persaingan sempurna ini penjualnya banyak, pembelinya juga banyak, sehingga para penjual dan pembeli itu bebas untuk masuk ke pasar. Beda ketika nanti pasar monopoli gitu, kalau monopoli kan yang yang jual cuma satu. Itu akan menyulitkan produsen untuk mencari atau memindah dari produsen satu ke produsen yang kedua. Kalau misalkan nanti pasar oligopoli, misalkan oligopoli kan berarti yang jual banyak, yang beli cuma satu. Nah, itu kan juga tidak akan terjadi suatu fungsi keseimbangan harga. Yang kedua adalah proses produksi pada situasi jangka panjang di mana satu input tetap atau semua input variabel. Jadi kalau dua input berarti itu nanti dua inputnya itu adalah bersifat variabel, akan tetapi sifatnya di sini adalah jangka panjang. Dasar permasalahan dari suatu grafik dengan dua input di sini adalah bagaimana kita bisa menciptakan kombinasi terbaik dari dua atau lebih input variabel sehingga outputnya itu bisa optimum. Sehingga dua hal yang perlu kita lakukan adalah kombinasi input yang optimal sehingga diperoleh keuntungan yang maksimum, atau kombinasi biaya minimum yang diperlukan agar mencapai sejumlah output tertentu. Jadi di sini ada dua poin, yaitu keuntungan maksimum sama biaya minimum. Analisis jangka panjang itu kita akan belajar mengenai isoquant dan isocost. Isoquant yaitu kurva produksi sama, atau isocost yaitu garis biaya sama. Isoquant. Isoquant berasal dari kata iso dan quant. Iso itu artinya sama, quant itu kuantitas, yaitu kurva yang menggambarkan semua kombinasi X1 dan X2 untuk menghasilkan output yang sama. Kurva isoquant diturunkan dari fungsi produksi. Kemarin kita sudah belajar fungsi produksi ada fungsi dari X1, X2, X3, sampai X4 misalkan. Nah, yang kemarin kita otak-atik kan hanya X1-nya saja. Tetapi di pertemuan kali ini kita akan belajar untuk mengotak-atik 2X, yaitu X1 tenaga kerja dan X2 modal. Nah, di sini ada ada tabel dari kurva isoquant. Jadi kurva isoquant itu menggambarkan hubungan antara tenaga kerja dengan modal yang akan menghasilkan suatu tingkat produksi tertentu. Sehingga di sini jumlah produksinya itu sudah ditentukan terlebih dahulu. Misalkan variabel X1-nya itu ada tenaga kerja dan variabel X2-nya itu ada modal. Nah, di sini ada beberapa kombinasi untuk menghasilkan 1000 unit produksi. Jadi kalau misalkan kita akan menghasilkan 1000 unit produksi itu ada formula dari yang A, misalkan, yaitu tenaga kerjanya itu 1, modalnya itu 6. Itu menghasilkan 1000 unit produksi. Bisa juga tenaga kerjanya 2, itu dengan modalnya dikombinasi 3. Atau misalkan lagi tenaga kerjanya ada 3, modalnya 2. Atau yang di gabungan yang D atau yang terakhir, tenaga kerjanya 6, modalnya 1. Ini sama, kombinasi ini sama untuk menghasilkan 1000 unit produksi. Nah, kalau bisa dilihat dari tabel di sini, ini kita lihat bahwa untuk menghasilkan 1000 unit produksi ini terdapat beberapa skenario. Nah, di sini belum diketahui di mana skenario yang terbaik. Hanya kita akan memetakan dulu ketika kita akan membuat suatu garis. Misalkan di sini adalah garis yang A untuk menghasilkan 1000 unit, di sini ada titik A. Titik A itu 1 dan 6. X-nya 1, Y-nya 6. Jadi X-nya itu tenaga kerja,
di garis horizontal, lalu Y-nya itu di modal atau di garis vertikalnya. Di titik B, kita bisa peroleh kombinasinya itu adalah X-nya 2, Y-nya 3. Atau di titik C, X-nya 3, Y-nya 2. Atau mungkin di titik D, yaitu X-nya 6, Y-nya 1. Nah, di sini ketika kita menggabungkan titik-titik tersebut akan terbentuk suatu garis yang kita sebut sebagai garis isokuan. Ketika nanti akan ditambahkan produksinya dari 1000 produksi, 1000 unit produksi kita tingkatkan menjadi 2000 unit, akan terbentuk suatu garis isokuan yang baru. Tetapi garisnya itu akan tetap sama seperti garis yang pertama. Jadi hanya menambah-nambah yang di atasnya gitu kurang lebihnya. Karena sifat-sifat dari kurva isokuan itu yang pertama itu tidak pernah berpotongan. Karena setiap kombinasi input hanya dapat memproduksi satu dan hanya satu output saja. Jadi ini ketika kita memasukkan satu input kita akan menghasilkan satu output. Di sini dalam artian tenaga kerja sama modelnya itu bisa ditukar-tukar, asumsinya seperti itu. Jadi bisa nanti modal bisa ditukar dengan tenaga kerja. Lalu yang kedua sifatnya adalah berbentuk cembung terhadap titik asal atau linear. Jadi kurva isokuan ini berbentuk yang kalau misalkan berbentuk cekung itu mengindikasikan tidak terjadinya efisiensi ekonomi yang optimal sehingga bentuknya itu cembung. Lalu kita masuk di yang kedua yaitu isokos. Isokos itu juga sama, berasal dari dua kata yaitu iso dan kos. Kalau iso itu artinya sama dan kos itu biaya. Jadi isokos itu merupakan garis yang menghubungkan titik-titik kombinasi input X1 dan X2 yang menghabiskan biaya yang sama. Jadi kalau isokuan itu kuantitasnya yang sama, kalau isokos ini biayanya sama. Jadi bagaimana kita bisa mengkombinasikan variabel X1 dan X2 itu supaya biayanya itu tetap sama. Nah, setiap titik-titik pada garis isokos itu mewakili kombinasi input yang bisa dibeli dengan biayanya yang sama. Dua hal yang penting tentang garis isokos. Yang pertama, jaraknya terhadap titik asal. Jadi, ketika harga tetap, kemungkinan setiap total variabel cost itu memiliki garis isokos yang berbeda-beda. Jadi, ketika total variabel cost itu meningkat, maka total variabel cost dibagi harga dari variabel X1 itu juga akan meningkat. Sehingga garis isokosnya itu bergeser semakin menjauh dari titik asalnya. Lalu dalam hal kemiringannya, itu perubahan harga input itu mempengaruhi perubahan kemiringan garisnya. Misalkan penurunan harga input itu menunjukkan semakin banyak input yang bisa dibeli dengan total variable cost yang sama. Jadi ketika harga inputnya itu menurun, berarti jumlah barang yang dibeli itu akan bisa semakin meningkat. Sebaliknya, jika misalkan harganya meningkat, maka semakin sedikit input yang bisa dibeli dengan total variable cost yang sama. Di sini paham ya? Jadi ketika harganya itu menurun, berarti inputnya bisa dibeli dengan kuantitas yang lebih banyak. Tetapi ketika harganya itu naik, berarti kuantitas yang dibeli semakin sedikit. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, di sini ada grafik isokos dari TC1 sampai dengan TC4. Jadi di sini untuk variabel X-nya kita tetap pakai tenaga kerja, di variabel Y-nya tetap pakai modal. Nah, di sini bisa kita lihat kombinasinya antara modal sama tenaga kerjanya. Jadi kalau isokos ini bisa kita sebut sebagai budget line atau garis budgetnya yang disiapkan oleh suatu perusahaan atau disiapkan oleh petani. Jadi ketika ada garis di sini bisa kita lihat bahwa garis yang TC1 itu kombinasi tenaga kerjanya itu 8, modalnya itu 4. Misalkan uangnya itu tambah, uangnya petani itu bertambah. Nah, itu akan membentuk suatu garis yang baru di TC2. Jadi kombinasinya 10, modalnya 5. Terus bisa ditambah lagi ternyata modal dari petani atau grafik dari harganya itu ternyata menurun sehingga barang-barang yang dibeli itu kan bisa semakin lebih banyak nih. Berarti nanti bisa mengkombinasikan di TC yang ketiga. Jadi 12 tenaga kerja dan 6 modal maksudkan. Terus bisa ditambah lagi misalkan sampai dengan 14 tenaga kerja dan
7 dari modal kayak gitu. Jadi total cost-nya di sini Garific ISO cost itu adalah merupakan budget line. Jadi batas pengeluaran yang bisa dikeluarkan oleh petani. Lalu bagaimana mengetahui kondisi yang optimal? Nah, di sini kita akan belajar sedikit aja mengenai meminimumkan biaya atau memaksimumkan produksi. Kombinasi biaya minimum. Permasalahan dalam meminimalkan biaya adalah menentukan kombinasi dua input yang tepat yang akan menghasilkan output pada biaya minimum yang mungkin tercapai. Jadi, metode yang dapat digunakan untuk menentukan kombinasi input dengan biaya minimum adalah dengan menghitung semua biaya dari kombinasi input, kemudian memilih kombinasi input yang menggunakan biaya minimum. Jadi, kombinasi input optimal dan efisien itu terjadi apabila ada persinggungan antara garis isoquant dan isocos. Jadi, garisnya itu bersinggungan, bukan memotong ya. Jadi, titik persinggungan itu menunjukkan kombinasi minimum untuk menghasilkan output tertentu. Nah, ini di grafik ini bisa teman-teman lihat ada persinggungan antara garis isocos dan isoquant. Kalau garis isocosnya itu kan bentuknya kan lurus ya. Jadi bentuknya tuh akan miring-miring kayak gitu. Nah, di pertemuan antara persinggungan antara garis isokon dan isokon dan isoquant itu merupakan suatu kondisi yang optimum. Jadi istilahnya kayak kombinasinya itu mau produksi berapa dan modalnya berapa. Nah, itu kan misalkan di gambar yang berwarna hijau sama merah ini, kalau teman-teman lihat ada input 1 dan input 2, di sini ada titik persinggungan antara garis input 1 dan input 2 atau antara tenaga kerja dengan modal. Jadi di titik itulah keadaan optimalnya. Jadi kalau misalkan nanti mau menambah lagi atau harganya ternyata meningkat, itu nanti berarti nanti akan di warna yang hijau karena jumlah kuantitasnya akan semakin sedikit. Nah, ketika nanti harganya itu ternyata menurun, oh berarti ternyata kuantitasnya bisa ditambah. Kayak gitu kan. Nah, itu akan terbentuk suatu keseimbangan baru di gambar yang merah. Jadi nanti akan bisa kita lihat kombinasinya. Misalkan di sini ada di titik yang X di sini. Titik yang X itu bisa teman-teman lihat bahwa itu kombinasi antara budget line dengan dari kuantitasnya gitu. Nah, setelah ini mungkin teman-teman belajar mandiri dulu untuk mempelajari lagi mengenai isocos dan isoquant. Jadi intinya adalah di sini isoquant itu menggambarkan mengenai kuantitasnya, kuantitas produksi yang akan dicapai, sedangkan isocos itu berarti menggambarkan dari biaya yang akan digunakan dalam menggunakan dari kombinasi input dan yang akan digunakan dua input itu, gitulah intinya. Nah, titik perpindahan atau titik pertemuan atau persinggungan antara isocos dan isoquant itulah titik optimumnya gitu. Nah, itu nanti setelah ini teman-teman mungkin silahkan mereview kembali presentasi yang saya tampilkan di sini. Setelah itu kita akan masuk ke sesi yang kedua seperti biasanya masuk di sesi kuis. Kalau misalkan ada pertanyaan, bisa langsung teman-teman sampaikan di kolom chat gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.